Nggak tahu kenapa, jadi si Ucup ini tuh kayak punya feeling aja gitu jalan. Dan pas udah jalan ngelewatin gapura tersebut, dia lihat nengok ke belakang. Desa yang tadinya ada itu jadi lenyap, set hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Ucup balik ke Semeru nih. Kira-kira ada kejadian apa? Buat lo yang penasaran dengan videonya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gua, lu juga bisa lihat di sini. Dan gue masih nungguin cerita-cerita dari lu tentang pengalaman lu, pengalaman saudara, teman, ataupun siapapun ke email gua. Dan buat lu yang pengen ngirimin cerita, lu bisa kirim ke email gua yang ada di bawah sini nih. Dan itu nanti akan gua pilih dan akan dapat hadiah gelas cantik seperti ini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngops, biar nggak panik cuy. Aduh. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue bakalan ngasih tahu dulu nih. Jadi kemarin gue kan naik Gunung Gede, dan kebetulan juga pada saat kemarin naik Gunung Gede itu gue ketemu sama banyak konten kreator lah. Si Jo, ada Jejak Backpacker, dan ada beberapa selebgram dan lain-lain gitu kan. Cuman gue bukan mau nyeritain tentang mereka, tapi nyeritain tentang kenapa banyak pendaki yang bawa anaknya tapi tanpa safety lah gitu. Jadi pas kemarin gue sampai di area camp itu kan sekitaran jam 4 ya. Dan sekitaran maghrib itu banyak anak yang nangis gara-gara kedinginan, kecapean, dan lain-lain. Bahkan jam 1 atau jam 2 itu gue keluar sempat kayak gabut, mungkin gue juga gak tahu kenapa. Dan gue pun pada saat itu gue ngecamp di dalam, itu banyak anak-anak yang nangis gara-gara kedinginan. Jadi untuk kalian yang para orang tua yang memang hobinya mendaki dan ataupun mau nyoba anak kalian bawa ke gunung, tolonglah dalam segi hal perlengkapan, entah itu jaket, sleeping bag, kalian harus safety banget. Karena nggak sembarangan untuk bawa anak kecil, apalagi di bawah umur 8 tahun itu untuk naik ke gunung. Mungkin kalau untuk orang tuanya yang segala apa-apa dibeliin sih mungkin oke lah. Tapi untuk kalian-kalian yang wah bisa kok, iya. Masalahnya kemarin tuh suhu di Gunung Gede itu sampai minus 3 derajat atau 2 derajatan gitu. Bahkan ketika gua naik itu banyak lah para konten kreator tuh pada ngevideoin, pada ngevlog gitu kan. Itu jadi cuy. Jadi jangankan anak kecil, gua aja dan beberapa pendaki lain yang mungkin senior pun itu kedinginan. Gimana kabarnya yang anak kecil ini? Jadi tolong ketika kalian punya anak mau diajak naik gunung, apalagi gunung-gunung gede atau pas musim-musim kemarau gini, tolong safety dalam perlengkapannya. Karena kalau udah kenapa-napa kalian sendiri yang bakalan nyesel. Oke, mungkin segitu aja. Gue bakal lanjut lagi ceritanya, yaitu ceritanya tuh dari si Ucup ini nih. Mungkin kalian untuk yang ngikutin storytelling gue atau cerita-cerita si Ucup ini, kalian tau lah, gue nyeritain Ucup ini pas awal-awal itu dia naik ke Semeru kan. Dan udah beberapa gunung dia juga taikin sampai akhirnya dia nikah. Dia nggak naik gunung lagi, dan akhirnya dia balik lagi ke Semeru. Awal ceritanya tuh gini, jadi si Ucup ini sebetulnya kan udah nikah nih. Udah nikah, tapi si istrinya ini meninggal ketika melahirkan. Atau bisa dibilang ya ketika punya anak pertama tiba-tiba meninggal gitu cuy. Ya namanya juga kan melahirkan itu mempertaruhkan nyawa gitu kan ya. Dan Tuhan juga berkata lain, dan alhamdulillah
pada saat itu tuh milih lebih baik menyelamatkan anaknya ketimbang si istrinya ini. Ya sebuah pilihan yang agak berat, tapi ya mau gak mau Ucup pun menerima itu gitu kan. Sampai akhirnya umurnya berumuran sekitaran 7 atau 8 tahunan. Dan kebetulan anaknya ini adalah perempuan. Kita sebut aja namanya Ica. Kondisi pada saat itu mereka berdua kan lagi di rumah. Ica tahu kan bahwa di situ tuh ada tas, ada perlengkapan gunung. Ica ini nanya, "Ayah suka naik gunung ya? Ajakin dong Ica sekali-sekali naik gunung." Ucup nih kayak, "Iya nanti kalau kamu udah besar, kalau udah dewasa aja ya." Tapi Ica lagi-lagi ngotot dan maksa untuk pengen naik gunung. Bahkan dia tuh sampai kayak ngerengek-ngerengek gitu kan. Ucup nih kayak, apa sih ini bocah gitu kan. Karena jujur pada saat udah gak ada istrinya atau istrinya meninggal ini, Ucup itu gak nikah lagi cuy. Dia tuh lebih fokus ke ngurus anak. Dan memang hobinya tuh jadi kayak udah hilang aja. Gara-gara ya dia harus ngurusin anak, harus cari nafkah dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya Ica yang ngerengek. Dan Ucup pun kayak, ya udah gak apa-apa naik gunung, tapi selesai ujian sekolah atau selesai semesteran sekolah gitu kan. Tapi dengan catatan kamu harus masuk 10 besar. Dari situ Ica tuh kayak semangat dan tertantang kan. Oke, iya Ica mau. Tapi kalau memang udah bisa, kalau udah memang dapat 10 besar, naik gunung ya. Iya katanya gitu kan. Singkat ceritanya selesai lulus ujian dari sekolah ini, ternyata benar cuy. Ica ini masuk ke 3 besar. Justru dia tuh juara 3 lah di SD-nya kan. Dan dari situ Ica tuh nagih janji si ayahnya ini, yaitu si Ucup gitu. Nih ya aku dapat 3 besar nih. Dari situ Ucup kayak mikir, lah malah kemakan janji nih gitu kan. Ya udah iya deh. Dan Ucup pun karena memang pengen menepati janjinya kan, ya udah iya. Ya udah besok kita belanja ya, belanja keperluan dan perlengkapan dari kamu gitu kan. Nah akhirnya pas keesokan harinya mereka berdua tuh belanja lah. Beli jaket, beli SB untuk si Icanya. Pokoknya semua perlengkapan untuk si anaknya. Sedangkan Ucup kan memang masih ada lah ya perlengkapannya. Dan kalau kurang-kurang pun dia masih bisa minjem ke beberapa temennya itu. Nah setelah udah ready atau udah belanja, Ucup ini mikir naik ke gunung mana ya. Bingung gitu kan. Kesana jauh, kesini jauh, sampai akhirnya dia kayak terbesit, kayaknya ke Semeru enak nih. Ya udah deh ke Semeru aja gitu kan. Nah dari udah ada dia mau naik ke gunung mana, kalau anaknya kan ya masa bodoh, yang penting naik aja gitu kan. Dan memang si Ucup ini tidak akan berencana untuk ke puncak, tapi hanya sebatas sampai Ranukumbolo doang dia tuh tujuannya tuh. Nah setelah udah dipikirkan gunungnya, dia pun ngelis tentang logistik, keperluan dan lain-lain. Tadinya dia tuh mau ngajak 1 atau 2 orang, cuman Ucup nih ngerasa gue mampu lah mengawal 1 orang anak gue doang gitu kan. Lagian pun gue tidak akan memaksakan diri. Kalau memang anak gue tiba-tiba capek di pertengahan pun ya nggak akan ngepus sampai Ranukumbolo juga. Jadinya sesampainya si anaknya ini atau sekuatnya si Ica ini gitu kan, sampailah ketika sudah pembagian rapot dan liburan sekolah pun tiba cuy. Nah ketika lagi liburan sekolah ini akhirnya mereka berangkat. Singkat ceritanya mereka sampailah di kaki gunung atau di base camp gitu kan. Sampai di kaki gunung atau di base camp ini, ternyata Ucup ini tidak diperbolehkan naik. Nggak tahu ya, di situ tuh nggak terlalu detail menjelaskannya. Intinya nggak boleh, mungkin gara-gara bawa seorang anak dan memang nggak ada yang ngawal lagi, nggak ada yang ngawal gitu, takutnya kenapa-napa. Ya pihak base camp intinya meminimalisir tentang akan kejadian hal-hal yang tidak diharapkan lah gitu kan. Pokoknya Ucup ini udah minta-minta, udah mohon-mohon, dan memang nggak diizinin cuy ternyata gitu kan. Dan ketika udah nggak diizinin gitu, ngomong lah Ucup ini ke Ica, tuh Ica nggak boleh kan, ya udah yuk kita pulang aja. Nggak mau, Ica pengen naik gunung. Nggak mau, Ica pengen naik gunung. Udah terlanjur di sini, pokoknya Ica mau naik gunung. Dari situ ya udah kita istirahat di salah satu warung dulu, kita nyemil-nyemil. Ayah juga pengen ngopi juga gitu kan. Ya udah iya ayo. Mereka ke salah satu warung, ngopi-ngopi lah. Pas lagi ngopi-ngopi, nggak tahu angin dari mana, ada salah satu orang lelaki paruh baya pada saat itu tuh nyamperin duduk di samping sebelah si Ucup banget. Dan si laki-laki paruh baya ini bilang, "Masnya mau naik Gunung Semeru ya, tapi nggak dibolehin." Ucup tuh kayak langsung nengok,
Iya, kok tahu gitu kan. Ya udah, si orang ini langsung bilang, yuk kalau mau saya anterin ke salah satu jalur, tapi jalur ini ilegal, dan kalau memang mau jalan sini, masnya nggak boleh bilang ke siapa. Dari situ Ica kayak, iya namanya anak 7-8 tahun kan ngerti lah ya. Tuh ada ya, ayo, kayak ngerengek terus, ayo. Dan dari situ pun Ucup tidak punya pilihan lain kan. Ya udah, ayo deh. Akhirnya si orang itu tuh ngasih salah satu jalur yang memang tidak direkomendasikan atau itu jalur ilegal. Dan yang paling anehnya adalah Ucup dan Ica ini diajak jalan kaki untuk ke jalur tersebut. Dan ternyata lu tahu, untuk sampai ke desa yang dia maksud atau kaki gunung yang lainnya gitu kan, itu tuh memakan waktu sekitar 8-9 jam. Dan yang paling aneh juga adalah Ica ini nggak ngeluh, normal lah, capeknya capek kayak biasa gitu. Tapi kok kayak Ucup tuh, Ica nggak capek. Ica ini kayak enggak gitu kan, kayak terus aja jalan. Kalau istirahat ya istirahat, jalan ya jalan gitu. Beneran kakinya nggak kenapa-napa, enggak. Dari situ sempet kayak bersyukur si Ucup ini karena memang anaknya nggak capean gitu kan. Tapi di sisi lain kok ada yang aneh gitu kan. Singkatnya mereka sampailah di salah satu desa. Nah, sampai di salah satu desa ini, memang desanya pada umum kayak desa lah ya. Ketika memasuki desa ini sepi, nggak ada penduduk satupun. Ucup ngerasa heran dong, akhirnya nanya, Mas, kok desa ini sepi ya? Pada kemana warganya? Mungkin mereka ada yang belum pulang dari kebun, mungkin bla 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 gitulah, banyak alasannya. Oh gitu, terus kita mau kemana? Kamu ke rumah saya dulu aja. Ke rumah saya, nanti istirahat, besok baru kalian mendaki. Emang gak apa-apa Mas gitu kan, kata Ucup. Iya gak apa-apa kok, gak apa-apa. Dibawalah ke rumah si laki-laki parubaya ini. Sampai di rumah, ya udah disuguhin minum dan lain-lain gitu kan. Nah ketika udah disuguhin minuman dan lain-lain, Ica tuh mau makan sebenarnya, karena dia tuh udah ngerasa lapar juga. Tapi ada yang, Ucup ini punya feeling atau firasat buruk. Pas dilihat tuh langsung ditepuk dong, pas nyuap gitu langsung ditepuk. Ica jangan dimakan. Ayah kenapa, kok nggak boleh dimakan? Nggak apa-apa. Ini makan yang ada di tas aja, kan ayah bawa banyak makanan. Kalau misalkan Ica nggak makan bekal yang di sini, nanti ayah makin berat gitu kan. Si Ucup tuh alasannya kan, oh iya ya udah makan yang situ aja. Kasihlah roti dimakan. Dan setelah makan roti itu, Ucup ini bilang, yuk kita keluar. Keluarlah si Ucup sama Ica ini keluar. Kita mau kemana ya? Kan kita disuruh istirahat dulu di sini. Udah yuk jalan aja. Jalan lah. Ternyata pas ngelewatin satu desa ini, dia ketemu salah satu gapura. Si gapura tersebut itu tuh kayak perbatasan antara desa dan hutan. Nggak tahu kenapa, jadi si Ucup ini tuh kayak punya feeling aja gitu jalan. Dan pas udah jalan ngelewatin gapura tersebut, dia nengok ke belakang. Desa yang tadinya ada itu jadi lenyap. Set, hilang. Dan kondisi pun ya memang udah agak sore kan. Dari situ Ucup ini tidak meneruskan perjalanan cuy, karena memang dari perbatasan tersebut areanya cukup landai. Dia pun ngecamp di situ karena kasihan juga kan sama si Icanya. Ngecamp di situ dan masak-masak. Dari situ, kok kita nggak tinggal di rumah yang tadi sih ya, kan di situ lebih nyaman. Ya kalau naik gunung kayak gini, kita ngecamp, nenda, terus masak dan lain-lain lah. Intinya banyak pelajaran yang dikasih ke si Ica ini. Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting sama ayah gitu kan. Udah masak-masak dan lain. Dari situ kan si Ica di dalam ya aku mau tidur duluan ya. Ya udah tidur duluan. Ucup ini sempat mikir dan dia tuh kayak keluar tenda sebentar, kayak nengok kiri kan. Memang tidak ada sesuatu hal yang aneh, tapi firasat Ucup tuh kayak banyak yang ngawasin. Nggak kelihatan sih, nggak ada penampakan, nggak ada apa-apa. Cuman kayak berasa gue tuh kayak diawasin terus gitu kan. Sampai akhirnya Ucup ini kayak ngambil sebuah batang kayu. Dia tuh kayak ngelilingin, dibikin keliling aja gitu, diputerin searea tendanya sambil membacakan surat-surat gitu kan, ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Dan udah kayak gitu dia masuk ke tenda lagi dan tidur. Dan alhamdulillah pada malam pertama itu tidak ada kejadian apapun. Dan ketika bangun subuh, sholat dan lain-lain kan udah mulai siang. Akhirnya mereka beres-beres, udah masak-masak juga, mulailah meneruskan perjalanan. Yang anehnya pada saat itu Ucup ini
tidak pengen yang namanya ngensel perjalanan tersebut. Jadi kayak udah feeling di jalan bener nih ke atas untuk ke Semeru. Dan untuk kalian ya, jadi intinya jangan dicontoh ketika memang ada yang nawarin jalur ilegal, tiba-tiba kalian naik jalur ilegal. Intinya jangan dicontoh lah kayak gitu kan. Nah dia tuh terus jalan, ketemu lagi dengan kayak pohon yang agak menyilang cuy. Jadi menyilangnya tuh kayak ngebentuk begini lah, nggak terlalu rapat banget tapi kayak begini. Jadi kayak ngebentuk hampir sama kayak gapura. Lihat aja, pas diliatin tuh, Cak, berhenti dulu ya, atau jangan terlalu cepet-cepet jalannya. Oh iya, istirahatlah sebentar, istirahat dulu tuh, agak pelan-pelan istirahat. Dari situ Ucup tuh sambil merhatiin terus si pohon tersebut gitu, merasa kayak ada yang aneh dari si pohon itu cuy. Mungkin cuma feeling aja. Dan setelah dari feeling tersebut kayak mikir udah ngerasa aneh, lanjutlah jalan dan ngelewatin si pohon tersebut. Set, udah kelewat nih pohon tersebut. Makin lama setelah lewat dari pohon itu, vegetasi hutan itu rapet banget dan kondisinya harusnya itu terangan, atau ya namanya juga masih pagi dan masih mau menjelang siang gitu. Itu terang banget dan memang kondisi pada saat itu matahari terik banget. Tapi makin lama vegetasi makin rapet kayak hutan lumut gitu kan. Rapet sampai akhirnya gelap cuy. Sampai akhirnya gelap. Dan dari situ si Ica ini kayak, ya kok gelap ya. Dari situ udah Ica tenang ya, sambil megangin tangan si Ica ini. Udah tenang, istirahat dulu. Dan Ucup ini ngeluarin headlamp. Ucup nggak panik sama sekali pada saat itu, ngeluarin headlamp dan ditaruh. Dan kondisi untuk yang trekking pada saat udah mulai gelap ini, Ica ini, kamu di depan aja ya Cak, sambil pegangin ayah gitu kan. Iya, jalan di depan sambil dituntun sama si Ica ini jalan. Dan tiba-tiba si Ica ini kayak kesandung, aduh gitu kan. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman kesandung sama akar doang. Dibenerin lah. Dan dari situ Ucup punya feeling jelek yang ada di belakang. Dia nengok langsung ke belakang. Ternyata pas nengok ke belakang, ternyata betul ada dua pasang mata yang lagi ngawasin si Ucup sama si Ica ini. Dan matanya itu kayak merah nyala gitu cuy. Tapi Ucup juga malah balik melotot kan. Dalam hati Ucup, ngapain lu pada melototin gua? Nggak usah lu pada aneh-aneh sama anak gua gitu, terutama sama anak gua gitu kan. Dalam hatinya gitu kan. Dan setelah ngebangunin itu langsung berangkat lagi lah mereka. Jalan lagi, dan dari sini mulai nih ada suara aneh, mulai dari ketawa, rintihan nangis, cekikikan gak jelas, bahkan ada suara orang ngobrol. Ica yang memang masih bocah dan gak tahu apapun nanya kan, kok di sini rame ya gitu kan. Ucup tuh bilang, iya nggak apa-apa, yaudah yuk lanjut lagi, nggak usah lihat kiri kanan ya, nggak usah yang namanya nengok kiri kanan dan lain-lain. Udah biarin aja, kalau masalah suara ya mungkin itu orang lain sedang main atau sama kayak kita. Oh gitu, kenapa nggak diajakin bareng aja biar bisa ramean gitu, kata si C itu. Ya mau gimana ya, namanya bocah kecil kan. Ucup tuh cuma bisa tarik dada dan ngelus dada doang, tarik nafas gitu. Udah yuk jalan lagi. Kalau Ica lapar bilang sama ayah ya. Ya jalan lagi. Dan yang awalnya itu cuma sebatas suara, tiba-tiba Ica ini ngelihat sosok kuntilanak yang terbang ada di sebelah kanannya coy. Ya itu apaan putih-putih? Ucup tuh langsung nengok. Dan dia bingung kan mau ngejelasin itu apa. Dari situ tuh kayak, oh itu mungkin cahaya lampu. Enggak kok, orang terbang gitu kan. Ya udah yuk jalan lagi. Tapi Ica tuh terus ngoceh dan nanya itu apa. Dan masalahnya bukan cuma satu sosok kuntilanak itu doang cuy. Tapi di kiri lagi pun ada sosok kayak pocong dan bahkan ngelihat mata merah dan lain-lain gitu kan. Ica ini terus nanya. Dari situ kayak, itu apa ya? Ucup nih kayak, udah yuk jalan. Dan dari situ Ucup ini kayak doa dalam hatinya, tolong jangan ganggu gua. Ini anak gua dan jangan sampai ada yang macem-macem sama anak gua. Entah lu penunggu sini, mau lu ketuanya kayak siapanya, tolong jangan ganggu pendakian gua kali ini. Jangan sampai anak gua nangis ketakutan gara-gara lu pada, dalam hati si Ucup itu. Dan setelah ngomong dalam hatinya kayak gitu, mendadak ada suara yang nanya. Jadi ada suara yang nanya mereka berdua, kalian mau kemana?
Dari situ tuh Ica refleks nyaut, mau naik gunung nih gitu kan. Ucup tuh kayak, anak gue ngapa tiba-tiba nembal gitu kan, kayak aneh banget ya gitu. Ica nggak boleh gitu. Ya itu kan ada yang nanya ya, masa Ica diem aja? Kan kata ayah kalau ada yang nanya kita harus berbaik hati untuk menjawabnya. Iya sih gitu kan, tapi yaudah yuk jalan lagi. Dan gak lama itu suara nanya itu ada lagi, kalian mau kemana? Dan yang ketiga bahkan sampai keempat kali nadanya tuh agak ngebentak atau kasar gitu kan. Dan Ica tuh sampai kaget, bahkan dia tuh, ya kok tiba-tiba itu orang marah tuh kan ayah sih katanya. Harusnya tuh di kita jawab, ayah malah nggak boleh jawab gitu kan. Yaudah jalan aja. Dan setelah dari jawaban itu, jadi si Ucup ini dia tuh dalam hatinya bilang, udah lu ya, nggak usah yang namanya macam-macam atau aneh-aneh sama anak gua. Udah dari ngomong kayak gitu, dia ngambil entah apa yang diambil di tanah, dilemparin. Dia mungkin kayak tanah atau pasir gitu, gitu. Ya itu apa ya? Udah nggak apa-apa, yuk jalan lagi. Dan entah mereka udah jalan berapa lama. Dari situ Ucup baru sadar bahwa mereka itu belum yang namanya istirahat sama sekali. Lihat jamnya ternyata tiba-tiba mati. Ini kok tiba-tiba begini ya. Dari situ Ica nanti di depan kalau ada ketemu tempat landai kita istirahat atau kita ngedirin camp di situ. Dan kondisi ketika mereka jalan ini benar-benar pure kayak malam hari, nggak tahu waktu jam berapa pada saat itu. Dan singkatnya mereka sampailah di area landai yang akan mendirikan mereka tenda, karena nggak tahu patokan waktu. Dan Ucup juga bingung mau sholat ya gimana, nggak tahu waktu juga, sinar matahari nggak ada. Dari situ udah ngedirin tenda, ya dia sholat aja gitu. Dia belum sholat zuhur kan, ya udah dia sholat zuhur sedapatnya aja gitu, karena ya tujuannya kan ibadah ini. Udah dalam kondisi kayak gitu, yang penting dia tujuannya ke Tuhannya gitu kan. Dia sholat, dan dari situ udah selesai sholat dia masak-masak Ucup ini. Gak lama tiba-tiba Ica itu bilang, ya kok bau ya? Ucup belum nyadar nih tentang bau sesuatu gitu. Diciumin terus, gak bau apa-apa sih. Dan pas dilihat ke dalam, ternyata Ica ini lagi duduk. Dia tuh nggak nengok ke belakang kan, jadi kayak ke pintu tenda. Di belakang si Ica ada sosok kayak apa ya, bukan genderuwo, jadi kayak jenglot kecil gitu cuy. Badannya tuh kayak, ya lu tau lah sosok jenglot yang digugel-gugel gitu kan. Dan itu ngeluarin darah kayak Nana gitu cuy. Disitu, wah baunya dari si, ternyata pantesan aja si Ica ini ketakutan gitu kan. Tapi Ucup ini nggak yang langsung awas Ica gitu, nggak kayak, ya udah Ica sini jalan ke ayah, nih ayah ada minyak wangi, apa kayak minyak kayu putih atau wangian gitu biar nggak bau lagi. Jalan Ica. Tiba-tiba langsung dirangkul. Dan pas lagi dirangkul kayak gitu, Ica kaget kan, loh kok meluk Ica gitu kan. Nggak apa-apa kok. Dalam lisannya si Ucup ini langsung komat kamit baca doa. Dan dalam hatinya, pergi nggak lu, diplototin dong sama si Ucup ini. Dan setelah diplototin, si sosok yang ada di dalam itu tiba-tiba kabur, set. Dan pas kabur itu kedengeran suaranya ngegelinding kayak gitu. Dari situ, itu suara apa ya? Udah nggak apa-apa, yuk kita makan. Makanlah mereka berdua. Dan pas ketika makan mereka berdua, bahkan belum selesai makan, Ica ini dikagetin dengan banyak sosok mata merah, kelihatan kayak ngeliat ke mereka berdua. Tapi Ica nggak tahu kalau itu tuh mata ya. Ya itu apa merah-merah? Ya itu apa merah-merah? Ucup tuh cuman bingung ngejelasin ke anaknya gitu kan. Udah nggak apa-apa kok, itu cuma mainan dan nenek. Intinya mengalihkan dari obrolan pertanyaan dari si Ica ini gitu. Ya pokoknya dijawabnya tuh ngalir ngidul lah sama si Ucup ini kan. Udah Ica masuk aja ke dalam, masuk aja. Dia sadar kan kalau Ucup ini bahwa tadi tuh ada sosok yang ngindai mereka. Bikin lagi keliling. Dan pas udah masuk kayak gitu, udah bikin keliling, nggak lama kedengeran suara teriak, berikan anak kamu bakalan selamat dari area sini. Ketika Ucup mendengar suara kayak gitu, dia tuh kayak kesel dong, kayak, apaan lu tiba-tiba anak gua mau main ambil-ambil aja. Dan mendadak sosok itu kayak ketawa ngegema kenceng, ketawa aja gitu kan. Tiba-tiba Ucup kesel kan, nih makhluk ngapa jadi ketawa dah. Tapi Ucup tuh langsung bilang, sekali lagi lu bikin aneh-aneh sama anak gua, bahkan sampai berani nyulik anak gua, lu perhitungannya sama gua.
Akhirnya Ucup ini masuk dan istirahat dia tidur. Dan pas dia tuh ngerasa, jadi mereka tuh udah kayak tidur lah, nggak tahu kan kondisinya pada saat itu malam, siang atau apa, jadi mereka istirahat. Ketika istirahat ini kan Ucup nggak terlalu yang bisa pulas banget atau kayak ya takut anaknya kenapa-napa kan. Pas begini tangannya langsung melek dan dilihat ternyata Ica hilang cuy. Ica ini benar-benar hilang. Ica dia lihat keluar, kok nggak ada, bahkan sampai disenterin kok nggak ada gitu kan. Ica teriak, nyarilah di sekeliling area tenda tersebut, bahkan sampai masuk ke dalam tenda lagi, ternyata memang Ica ini nggak ada cuy. Dari situ tuh Ucup langsung nangis dong, Ica lu kemana Ica? Dan dari situ kan dia bingung mau nyari kemana. Dan ketika bingung ini, alhamdulillah ada sebuah cahaya, itu putih cuy, cahaya putih, dan itu langsung diikutin sama si Ucup. Terus aja nggak tahu sejauh apa Ucup lari, terus aja kan, terus sampai akhirnya ketemu si cahaya itu agak turun dan terus jadilah sebuah kepulan asap. Dan itu berwujudkan jadi sosok dibilang kakek-kakek bukan, dibilang tua juga enggak, ya bapak-bapak paruh baya lah gitu ya, hampir seumuran mungkin dengan si Ucup gitu kan. Ditanya lah, bahkan Ucup itu sempat ngucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan disautin dong salamnya itu kan. Dari situ nanya kan, kamu siapa? Dan kasih tahu di mana anak saya gitu kan. Pada saat itu kan si orang ini juga bingung kan, anak lu yang mana? Dan tiba-tiba lu siapa nanya gitu. Saya nggak ngerasa ngambil anak situ. Dari situ Ucup langsung nyeritain kayak spontan aja coy, kayak langsung, saya tuh kesini sama anak saya, tiba-tiba anak saya hilang. Dari situ sosok itu kayak manggut tanda ngerti gitu. Ya sudah, kalau kamu memang mau nyari anak kamu ikut saya dulu. Diajaklah si Ucup ini sama si laki-laki paruh baya tersebut. Jalan-jalan makin lama, ternyata jalannya makin agak terang, tapi terangnya bukan terang siang ya, tapi terang bulan gitu coy. Nah kalau terang bulan kan ada cahaya-cahaya lain gitu kan. Dan dia ngelihat salah satu istana. Ketika ngelihat satu istana tersebut, dia ingat tentang pengalaman dulu ketika dia naik Semeru. Kok gua kayak pernah lihat istana ini. Singkat cerita, dibawalah masuk dan ketemu dengan satu sosok yang memang kenal banget dengan si Ucup. Dari situ tuh Ucup tuh kayak nangis, dia tuh langsung minta tolong, siapa sih yang ngambil anak gua? Dan sosok itu tuh langsung kayak, iya nanti saya akan bantu kamu cari anak kamu. Udah dari situ akhirnya dia tuh kayak ngobrol-ngobrol kayak silaturahmi lah. Tapi dalam hati Ucup ini nggak tenang, bahkan dia tuh ngomong ayo cari gitu kan. Tapi sosok ini tuh kayak, udah nanti kamu juga bakalan ketemu lagi kok. Dan singkatnya si sosok ini tuh langsung bilang ke Ucup, kamu jalan ke arah sana, nanti kamu akan ditemani sama pengawal saya. Dan kalau memang pengawal saya nggak kuat dan nggak mampu, nanti bakalan saya sendiri yang akan turun tangan. Singkatnya mereka jalan akan berdua. Mereka jalan ketuk-ketuk, ketemulah dengan salah satu kayak istana lagi cuy. Memang istananya ini tuh nggak terlalu besar kayak yang sebelumnya, tapi agak kecil gitu. Dari situ tuh si pengawal ini bilang, anak kamu ada di dalam sana, kamu tunggu di sini biar saya yang masuk. Si pengawal ini masuk, sedangkan Ucup di luar kan bingung. Dan dari situ memang tidak ada yang ngejagain coy. Anehnya tuh nggak ada yang ngejagain masuk. Nggak tahu dia nunggu berapa lama, mungkin sekitaran setengah sampai 1 jam. Kok nggak keluar. Kesel kan Ucup ini. Akhirnya dia jalan terus ke salah satu pintunya. Dan ternyata pintu ini tuh berat banget didorong. Karena Ucup ini sadar bahwa si gerbang tersebut adalah, atau tempat lokasi dia ini adalah dunia goib, dia tuh sambil buka tapi sambil baca-baca doa. Dengan baca doa yang dia bisa dan dia paham. Dan ketika ngebuka, yang tadinya di luar ini gelap, yang pas udah masuk itu dengan kondisi sore terang. Bahkan di situ banyak aktivitas kayak penduduk atau warga. Tapi yang aneh, warga di situ tuh bukan berkepala manusia, melainkan berkepala binatang semua. Entahlah,
Pokoknya ada aneh-aneh lah, entah ada kepala kuda, kepala kambing, kepala ular dan lain-lain. Pokoknya dari situ yang pas Ucup masuk ini, semua warga di situ kayak ngeliatin si Ucup. Dan Ucup dengan beraninya tanpa takut sedikit pun jalan terus dong. Sampai ketemu kayak mungkin kediaman dari si raja di situ kali. Didobrak tuh langsung pintunya. Ceger. Dan ternyata benar aja, di dalam itu si pengawal yang tadinya ditugasin buat ngebantuin Ucup ternyata udah terkapar, nggak tahu gimana. Intinya udah lemes lah. Nah pas udah masuk kayak gitu, betul si Ica ini itu kondisinya tuh lagi dibaringin, kondisi nggak sadar. Dan ada tukang jagalnya juga kayak mau ya lu tau lah ya gitu kan. Dari situ Ucup langsung kesel, muka merah kayak mau ngamuk gitu kan. Dan Ucup tuh coba mau ngelawan, tapi ketika mau ngelawan ya memang bukan lawannya si Ucup cuy. Ucup ini berkali-kali dihantam, ditonjok, diajar. Bahkan dia namanya juga pengen menyelamatkan seorang anak kan, butuh perjuangan. Dan rasa sakit ini tuh kayaknya nggak kerasa lah, karena anaknya tuh jauh lebih berharga. Udah diginiin sampai udah lemes, dia tuh maksa mau bangun. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada cahaya putih ngehantam yang ada sosok di depan itu. Cengkir. Dan sosok itu teriak kayak kesakitan dan kayak kesel. Kamu kenapa ikut campur? Ini bukan urusan kamu gitu kan. Tiba-tiba cahaya putih itu pun kayak ngomong, dia adalah keluarga saya, dan ini udah kewajiban gue buat nolongin si anak itu. Dan tiba-tiba cahaya putih itu masuk ke dalam badan si Ica ini. Ica ini langsung sadar sambil melotot ke sosok yang tadinya mau ngapa-ngapain. Cuman dipelototin gitu doang coy. Sosok itu tiba-tiba kabur. Peng. Dan tiba-tiba nyamperin si Ucup ini. Ucup udah gak sadar kan, maksudnya kayak udah lemes. Yang tadinya berbentuk Ica nih, tiba-tiba jadi kayak makin lama makin putih. Peng gitu. Dan Ucup kayak silo kan gini. Dan pas sadar ternyata istana yang tadi dilihat itu gak ada. Dan pas gak ada, Ica ini ada di depan dia. Langsung dipeluk dong. Ica gak apa-apa, Ica gak apa-apa. Dan gak lama itu ada suara yang ngomong, jaga anak kamu baik-baik. Mungkin suatu saat nanti kamu bakalan kesini lagi. Dan jangan lupa untuk datang lagi ke istana saya. Dari itu Ucup tuh gak banyak pikirkan. Dan dia tuh langsung jalan ngebopoh mangku si anaknya ini Ica. Jalan ketemu sebuah gapura. Pas lagi ngelewatin gapura itu dia langsung tembus ke salah satu danau, yaitu Danau Ranukumbolo, yang beda dengan kalau misalkan lo ke Semeru kan misalkan jalurnya sebelah kiri nih. Nah ini ada di seberangnya cuy. Dan pas ketika udah masuk ke Ranukumbolo, itu kondisi subuh atau menjelang kayak sunrise gitu ya, kayak sunrise gitu kan. Dan itu matanya Ica melek. Ya, ini ayah kan? Iya ini ayah kok. Sambil Ucup itu nangis cuy. Nangis, kita udah sampai. Dan tiba-tiba Ica ini udah turun. Di situ kebetulan ada batu. Mereka duduk berdua di situ. Mereka nggak ada yang ngomong atau nyeritain tentang kejadian yang udah kejadian cuy. Mereka tuh diem ngelamun kayak menikmati Danau Ranukumbolo tersebut. Dan yang dilihat Ica adalah Ica ini ngelihat sosok ibunya yang jalan. Bahkan jadi Ica ini bilang, iya kok itu ada ibu. Walaupun sebenarnya Ica ini kan nggak tahu fisik dari si ibunya ya, walaupun cuma ada di foto ya. Dia tuh kayak, kok itu ibu. Dan Ucup langsung nangis. Sosok ibunya ini jalan makin lama makin dekat. Ucup nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Ica ini, ibu kemana aja. Bahkan sampai dipeluk. Sosok perempuan yang mirip ibunya ini atau mirip ibunya Ica ini cuman megang kepalanya mereka berdua kayak gini. Dan sosoknya ini tuh kayak nangis. Jadi tangannya si Ucup ini kayak tetesan air. Tak gitu kan. Dari situ Ucup cuman bisa nangis sambil megangin satu tangannya itu ke sebelah gini, ke anaknya. Dan gak lama
matahari pun terbit kan, sosok itu tiba-tiba hilang. Dan Ica setelah ngeliat pemandangan itu tiba-tiba langsung kayak pingsan lagi aja. Dan dari situ Ucup paham. Setelah dari situ, ya udahlah gue bakal bawa pulang. Ucup menggendong anaknya. Ucup menggendong anaknya dan dia jalan melalui, bukan jalur resmi ya, dia jalan untuk sampai bawah. Dia nggak ngebutuhin waktu berjam-jam, mungkin sekitaran 15 sampai 25 menit, nggak sampai setengah jam malah. Dan setelah sampai dari situ mereka pun langsung pulang. Nggak tahu tuh alat-alatnya kemana, pulang dan sampailah di rumah. Dan ketika sampai di rumah, Ica ini udah kembali sadar, kembali normal lagi. Dan ketika udah kembali normal, Ica ini diajakin ziarah ke makam si istrinya ini, atau si almarhum ini kan ziarah. Dan dari situ Ica ini cuma bisa nangis juga. Di ending itu Ica nangis dan bilang, ya makasih ya udah ngajak Ica naik ke gunung, besok-besok ajak Ica lagi. Dari situ Cup cuman senyum sambil kayak tanda iya besok bakalan dibawa lagi gitu. Dan dari situ udah nggak ada cerita apa-apa lagi. Dan mereka juga kayak Ucup ini tahu kenapa alasannya anaknya tuh pengen ke Gunung Semeru, karena ya mungkin tiba-tiba ibunya datang nengokin ke sana, atau pengen dengan mendiang si ibunya. Karena jadi sebelum atau semenjak pernikahan itu, si almarhum ini pengen banget naik Semeru cuy, cuman gak pernah kesampaian. Ada aja kendalanya, entah dari keuangan, entah dari cuaca dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya ketika selesai meninggal itu ya belum pernah naik ke Semeru. Dan ketika udah naik ke Semeru itu ya mungkin harus diwakilin sama si anaknya ini gitu kan. Dan dari situ pun ya Ucup pun mulai agak rutin lagi untuk naik gunung ya, walaupun gunung-gunung pendek lah ya, untuk memperkenalkan tentang alam kepada anaknya. Dan udah dari situ tuh ya udah anaknya pun jadi pendaki cantik yang memang suka dengan berkegiatan alam. Nah mungkin segitu aja cuy ceritanya dari Ucup ini. Ya semoga nanti ada cerita dari anaknya lah ya. Dan buat lo yang penasaran atau kepo dengan cerita mixnya tentang si Ucup ini, ya kita tungguin aja. Bahkan gue pun masih nungguin. Semoga nanti akan ada part nextnya lagi. Dan mungkin segala sesuatu yang ada di cerita ini sesuatu hal yang positif, silahkan lo ambil. Yang buruk silahkan lo buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.